kita lihat dulu pengikut Paulus sebentar dulu. Oke, Pak Ustaz. Halo, selamat malam. Si Pohan, selamat malam. Selamat malam. Bang, Anda nggak bisa open cam, Bang. Cari dulu ya akun yang bisa open cam. Nanti saya naikin ke Bali, oke? Sekarang Amure. Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Islam, Bang? Anda cuma salah pencet tadi Pak Ustaz. Ya, silakan dilanjut. Salam buat keluarga di Kalimantan dan Pak De. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, kita naikkan lagi ya teman-teman yang antri ya. Pak Robin, sudah ada Pak Dehe ini ya. Kemarin kan Pak Robin sudah, sekarang hari ini Pak Dehe gitu. Ya, hari ini Pak Dehe narasumbernya. Nanti kalau Pak Dehe turun, Pak Robin bisa ya, bisa untuk naik gitu, biar gantian. 10 menit lagi Pak Ustaz, 10 menit lagi saya turun. Oh, 10 menit lagi turun Pak Dehe. Hari ini sama Pak Robin lagi ganti pemain ya, ganti pemain. Malam, Bang. Iya. Kristen, Bang. Muslim. Ada yang mau disampaikan? Dicari Kristen nih. Terkait itu tadi Bang, persoalan katanya Nabi Muhammad pernah naik ke mana itu? Naik ke mana itu? Ke langit ya? Mana? Oh, naik ke langit terus? Ke langit. Yang bukan Nabi Muhammad, Yesus. Kalau aku sih bukan, itu yang hadisnya itu katanya Nabi Muhammad naik ke langit untuk artinya minta pengurangan perintah sholat. Itu pernah dengar nggak Ustaz? Iya, terus? Itu bagaimana menurut Ustaz itu tentang hadis itu? Bertentangan nggak secara logika Ustaz gitu loh? Bertentangan secara logika? Ya enggak. Iya. Enggak. Apa? Enggak bertentangan. Itu kan bertentangan Ustaz. Ya iya. Ya, Nabi Muhammad itu manusia. Kan kayak gitu. Silakan Abang open cam dulu, Bang. Silakan dibuka dulu. Ya, Iya, Bang. Enggak ada Nabi Muhammad itu manusia betul gitu. Iya, maksudnya bertentangannya itu kan hanya malaikat yang bisa naik ke langit, Bang. Kenapa ada manusia bisa naik ke langit gitu? Lah, kan yang menemani malaikat Jibril, Bang. Kalau boleh tahu Ustaz, dalilnya di mana ya? Quran surah An-Najm. Ya, wan najmi idza hawa. Ya, jadi di situ demi bintang ya, yang bintang senja gitu. Madallah sahibu. Ya, bukan syira. Kalau syira bawahnya. Madalla sahibukum wa ma gawa. Ya, kawanmu Muhammad tidaklah sesat. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan dia tidak mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan apa yang dia terima itu adalah wahyu. Allamahu syadidul quwa. Lalu turun ke bumi diajarkan oleh malaikat Jibril. Artinya sama malaikat Jibril dia. Ini kan ada perkataan naik, Bang. Ini kan kalau secara kajian Quran ya, itu kan malaikat yang turun ke bumi itu, Bang. Di kisah apa ya, malam Lailatul Qadar. Bukan Muhammad yang naik, tapi Jibril yang turun melakukan tugasnya gitu, Bang. Jadi maaf ya Bang ya, aku kan cuma mau pakai logika Abang mengenai dalam permasalahan itu. Kalau aku pribadi ya saya kan tidak mensalahkan. Sabar ya Pak ini Mas Nyong. Nggak perlu teman-teman tahu ya, kejanggalan-kejanggalan yang seperti itu perlu juga kita jelaskan. Halo ya, selamat malam. Shalom, assalamualaikum, selamat malam Pak Ustadz. Oke, silakan open cam-nya dulu Bang. Oke, bentar Pak Ustadz. Dari Kristen? Dari Kristen Pak Ustadz. Oke. 8
belajar marifat dulu bang katanya. Nah, siapa yang nge-lag? Lancar kok. Selamat malam. Ya silakan open cam-nya bang. Halo, Dari Pak. Islam atau Kristen? Saya dari Katolik, Bang. Katolik. Nih, perkenalkan Pak Robin dari Kristen, saya dari Muslim. Anda mau bertanya dengan Pak Robin atau dengan saya nih? Enggak, Bang, aku cuman ngikutin aja, cuman mau tahu ini bahas apa gitu. Oh, kita bahas Bible, Bang. Dan juga bahas lintas agama. Kalau Abang mau bertanya tentang Islam boleh sama saya. Kalau bertanya tentang Kristen tuh sama Pak Robin tuh, biar ditatar Anda. Kok bisa gitu, Pak Robin? Gimana nih cerita? Ceritakan Pak Robin. Siapa orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah seorang manusia datang ke dunia adalah penyesat. Nah, sementara saudara mempercayai dia Tuhan, jadi penyesat. Harusnya percaya menjadi manusia, bukan menjadi Tuhan. Oh gitu, Bang. Cuman Iya. ya aku lihat, Bang, ya. Penasaran Iya. juga. Iya penasaran pasti. Apa itu, Bang? Di ayat apa, Bang? 2 Yohanes 1 ayat 7. Itu udah viral itu, udah disampaikan oleh Pak Ustadz Yusuf itu. Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat di muka bumi ini berkeluyuran, kan kayak gitu. Nah, barang siapa yang tidak mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat dan anti Kristus. Nah, tuh bunyinya. Kalau aku mengakui dia manusia, bukan Tuhan, gitu. Gitu ya. Iya. Ada bantahan, Bang? Kalau bantahan saya nggak tahu bantah membantah, Bang. Saya cuma mau mendengarkan saja. Kira-kira mana yang terbaik? Ya, kita lihat. Jadi salah kalau Anda mengakui Yesus itu Tuhan. Manusia dia. Makanya kata Pak Robin, Yesus itu bukan Tuhan, manusia. Manusia tetap manusia, sekalipun dia manusia suci, gitu. Tuhan ya tetap Tuhan. Sementara Tuhan itu tidak pernah terlihat. Dari mana Tuhan bisa jadi terlihat? Berarti ada ilah-ilah lain padamu. Terus gimana, Bang, kalau menurut Pak Robin tentang binatur itu? Satu lagi, jangan sampai dikatakan menurut saya, menurut Maha Pencipta, menurut Bapa. Nah, itu yang benar. Supaya kita jangan mencuri kemuliaan Bapa. Hati-hati, ini yang banyak di dalam kekristenan, mencuri kemuliaan daripada Maha Pencipta. Menurut Bapak, menurut Pak Robin enggak. Saya enggak bisa Lalu berbuat gimana? apa pada diriku sendiri. Lalu gimana katanya Dwi Natur itu, Pak? Paham Dwi Natur kata dia. Menurut pandangan Anda gimana? Pendapat Anda? Maksudnya yang dunatur itu seperti apa? Yang dua menjadi yang tiga menjadi satu. Enggak, binatur itu yang sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan itu, Pak. Oh, 100% manusia, 100% Tuhan, Pak Robin. Ya, pandangannya Pak Robin bagaimana? Tuhan jangan kita ukur dengan manusia. Bisa nggak jadi manusia? Bisa saja. Tapi kita dikasih akal sehat, saudaraku. Masa Tuhan kita serupakan dengan manusia? Kan dikatakan tidak bisa diserupakan dengan apapun. Sekalipun manusia yang suci pun tidak bisa diserupakan yang namanya Tuhan itu. Sementara kekristenan itu menyerupakan. Nah, ini bahaya. Iya. Gitu, saudaraku. Jadi kita harus pahami secara akal sehat hakikat, atau secara akal sehat ilahi, jangan akal sehat dunia. Jadi nggak ada, Bang, yang masalah 100% manusia 100% Tuhan tuh nggak ada. Nggak mungkin Tuhan itu 100% manusia, nggak mungkin. Iya, nggak pantas kan manusia makan kotoran, padahal manusia bisa menyuapkan kotoran itu ke mulut, kan? Bisa. Nah, begitu pula Tuhan, Bang. Nggak pantas Tuhan itu jadi manusia. Bagi manusia aja ada yang tidak pantas gitu, apalagi bagi Tuhan. Ada yang tidak pantas bagi Tuhan.
Gak pantas Tuhan itu jadi manusia. Gak pantas Tuhan itu dikandung manusia. Gak pantas Tuhan itu ya disusui manusia. Gak pantas Tuhan itu dilahirkan manusia. Gak pantas Tuhan itu diseret manusia. Gak pantas Tuhan kalah dengan ciptaannya. Tuh. Gak pantas bagi Tuhan jadi manusia. Tapi kalau utusan pantas. Nah, itu baru benar. Nah, kalau utusan betul. Iya ya. Tapi gini bang, Tuhan kan maha, ya kan bang? Maha, baik. Ya, segala macam apapun itu dia berkuasa apapun itu tentang itu. Dia kalau mau jadi manusia atau mau jadi apapun itu bisa. Saya dengar paham. Baik. Kira-kira bagaimana? Baik, baik bang. Sekarang saya mau tanya Anda sedikit. Abang kan sekarang manusia nih, ya. Ya. Mau gak Anda jadi ayam? Ya manusia saya sih. Masa jadi Iya. ayam? Nggak mau. Ya, Anda aja kan gak mau jadi ayam. Begitulah pula Tuhan. Ngapain dia jadi manusia? Anda saja yang manusia sempurna gak mau jadi ayam. Begitu pula pencipta. Ngapain dia jadi manusia? Anda tuh ya berpikir waras. Ya, Anda seorang manusia. Mau Anda jadi ayam? Gak mau. Begitulah Tuhan. Mau dia jadi manusia? Gak bakalan mau. Logika bang. Dimau-maukan oleh manusia beda lagi Pak Robin. Makanya terjadi penyesatan. Nah, itu kan maunya Iya. manusia. Tuhan itu menjadi manusia kan maunya manusia. Kalau Tuhan nggak mau, masa kau serupakan aku dengan manusia? Nggak mau lah. Kita aja nggak mau jadi ayam. Boro-boro tuh. Makanya Pak Robin mau nggak jadi ayam? Saya aja nggak oke. mau lah. Kita udah ada punya tangan ya, punya kaki, ya, punya akal, punya nafsu kan gitu. Bisa begini, bisa begitu. Berubah jadi ayam, nggak ada akal, nggak ada tangan, mau gitu? Oh enggak saya. Bisa berubah menjadi ayam Pak Ustaz Yusuf, tapi aku nggak mau jadi ayam. Nggak mau juga saya. Meskipun saya bisa berubah jadi ayam, saya nggak bakal mau jadi ayam. Nggak baik. Orang di sini gagal paham banyak kekristenan. Ya, firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Firman itu diterima oleh manusia, itu benar. Karena firman itu sudah terlebih dahulu ada. Ya. Firman yang terlebih dahulu ada daripada manusia. Jadi firman itu harus diterima oleh manusia, itu maksudnya. Bukan menjadi manusia. Keliru. Oleh adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Maha Pencipta. Maha Pencipta itu adalah firman. Ayat 1 sampai 18 itu kalau nggak salah ya. Iya. Itu firman Inkarnasi. Yesus, bukan firman yang menjadi Yesus, bukan, itu keliru. Nah, itu definisinya seperti itu. Makanya kita jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangin. Cuman lain menuliskan seperti itu, akhirnya ya terjadilah seperti itu, diikuti terus doktrin seperti itu. Jadi sebenarnya seperti mujizat juga, bukan Yesus yang mau mujizat. Ya, jangan pernah curi kemuliaan, karena Yesus tidak mau mencuri kemuliaan Bapa. Ya, kemuliaan Allah, kalau Maha Pencipta nggak mau dia. Ya, dia nggak akan pernah mencuri. Seperti yang membuat mujizat bukan Yesus. Yang membuat mujizat itu adalah Maha Pencipta, itu Bapa. Kalau dalam kekristenan, kalau dalam saudara kita namanya Allah. Dan diterima oleh Yesus atau Isa Al-Masih. Gitu yang benar. Bukan dia yang membuat mujizat. Makanya karena dia membuat mujizat, dikirailah dia. Bukan saya. Kalau saya dibantah mungkin masih bisa diampuni. Tapi kalau udah menghujat yang namanya Roh Kudus, itu tidak akan terampuni. Di mana dalilnya? Lukas 10 ayat 12. Kalau menghujat karena anak manusia, masih terampuni. Makanya saudara kita dihujat juga manusianya Yesus, masih terampuni. Tapi kalau udah menghujat Roh Kudus, tidak akan terampuni. Jadi namanya menghujat Roh Kudus itu menghujat Tuhan. Kalau dalam Muslim mengatakannya syirik kepada Tuhan, menduakan Tuhan. Hati-hati. Ya, jangan duakan Tuhan. Jadi ketika kita mempertuhankan manusia, kita menduakan Tuhan secara tidak sadar. Itu namanya syirik. Ya, Syirik. iya. Ya, begitu saudaraku ya. Tapi itulah, hidup ini pilihan. Makanya kita jangan samakan dengan doktrin. Doktrin bapak-bapak gereja.
Saya juga lama menjadi hamba Tuhan, saya lama, ya. Tapi saya tinggalkan itu karena apa? Semakin saya sombong. Tapi setelah saya beralih kepada ilmu hakikat, ya, namanya ilmu hakikat yang berserah diri kepada Maha Pencipta. Dengan apa? Dengan seperti yang diperintahkan oleh Yesus. Nah, seperti itulah. Jadi kalau kita cari Injil yang sebenarnya, mungkin saudaraku juga nggak bakal dapat. Sudah tidak ada lagi Injil yang sebenarnya, yang Injil yang asli. Siapa Injil yang asli? Itulah semua yang dilakukan oleh Yesus, Isa Al-Masih. Contoh, Isa Al-Masih mengatakan, atau Yesus mengatakan, jangan kau menyembah aku. Ada dalilnya. Itu sudah terlebih dahulu ada. Sebelum ada dalil juga itu udah perintahnya itu sudah terlebih dahulu ada. Daripada dalil itu. Ya. Jangan, karena seperti dikatakan, ketika kita mempertuhankan Yesus, kita nggak dikenal oleh Yesus. Ketika kita memanggil Yesus sebagai Tuhan, kita tidak dikenal. Di mana dalilnya? Matius 7 ayat 21. Apa dikatakan di sana? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, kami sudah mengusir setan demi namamu, kami sudah mengadakan mujizat demi nama Yesus. Apa kata Yesus? Enyaklah engkau yang berbuat kejahatan. Bahkan dia tidak dikenal oleh Yesus. Ya, kalau dia panggil Yesus sebagai Tuhan, Yesus sendiri nggak mengenal dia. Maka dikatakan, enyaklah kau yang berbuat kejahatan. Justru kita berbuat kejahatan ketika kita memanggil Yesus sebagai Tuhan. Itu dalilnya, Matius 7 ayat 21. Berarti baca, saudaraku. Jadi makanya definisikanlah itu firman Tuhan dengan apa? Ilahi. Jangan dengan kepintaran dunia ini. Maka ketika kita mendefinisikan itu secara kepintaran dunia, kita terkutuk. Di mana dalilnya? Yeremia 17 ayat 5. Nanti baca. Itu nyambung semua. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan dirinya sendiri. Nah, ini yang baca kekristenan. Dia sampaikan kebenaran daripada Bapa itu, tapi dengan mengandalkan kekuatannya, maka terjadilah penyesatan. Memang benar yang disampaikannya adalah firman Tuhan, tapi diandalkan kekuatannya. Makanya banyak orang cari pembenaran, bukan cari kebenaran. Makanya dia orang Kristen banyak ngotot-ngotot kan, sesama Kristen aja saling ngotot. Banyak denom sekarang. Wah, kami paling hebat, kami paling benar. Datang apen, kami juga paling benar. Kami tidak makan ini, makan ini. Nah ini, lihat kehancuran. Itulah karena ada denom-denom. Nah, sementara seperti saya Kristen sejati nggak pakai denom. Saya adalah seperti dikatakan Pak Ustup, saya adalah Kristen marifat yang berserah kepada Allah atau kepada Maha Pencipta. Tanpa intimidasi manusia, tanpa aturan bapak-bapak gereja. Karena kita tidak dihalangi oleh Maha Pencipta. Ya, nggak pakai perantara, kita berhubungan dengan Maha Pencipta. Kita bebas kok. Makanya Maha Pencipta itu selalu memberikan kita kebebasan. Kita nggak dipaksa menjadi robot. Bukannya nggak bisa, kita bisa menjadi robot. Harus begini-begini kata Yang Maha Kuasa. Tapi kita itulah luar biasa Yang Maha Kuasa. Kita dikasih kebebasan. Makanya ada hak. Makanya kalau ada sesama ciptaan tidak memberikan hak, itu perlu dipertanyakan. Itu bukan kebenaran. Karena Muslim juga itu mengimani itu, tidak pernah memaksa Kristen untuk menjadi Muslim. Tidak. Saya udah belajar. Ya, itu tidak akan pernah. Bahkan justru Muslimlah yang menghargai, yang menghormati Yesus Isa Al-Masih. Justru mereka yang tidak menghujat. Mereka tidak lengkap iman mereka kalau mereka tidak percaya kepada Isa Al-Masih sebagai utusan. Mereka tidak akan lengkap. Itu jelas fakta. Justru makanya dikatakan, siapa yang musuh sebenarnya daripada kekristenan itu adalah Kristen sendiri. Di mana dalilnya? Matius 10 ayat 36. Baca. Gitu saudaraku ya. Tapi nggak apa-apa, hidup ini pilihan. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Masalah saudaraku terima, ya puji Tuhan. Nggak terima juga puji Tuhan. Ya, itu tetap. Makanya diajarkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bang Minyak Lintah, Anda tahu nggak di kitab Anda itu Yesus itu bukan Tuhan, tapi hamba Tuhan gitu? Iya. Kalau di Roma 10 ayat 9. Ya, silakan. Dan Bukan ya? Kalau di situ malah disampaikan, saya ada baca ini, sebab jika apa disampaikan di situ? Bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, Coba paham itu Anda bagaimana? buka. Coba Anda buka Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Kisah Para Rasul
3. Ya. Silakan baca. Sabar ya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus Siapa yang hamba? kami serahkan, Ah, dan tolak ke depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. tuh Yesus hamba Tuhan. Bukan Tuhan. Hambanya. Udah dibilang bang, di kitab Anda sendiri ada Yesus itu hamba Tuhan. Makanya Yesus berkata, kalau kamu ingin hidup yang kekal, maka begini jalannya. Inilah hidup yang kekal itu. Kata Yesus di Yohanes 17 nomor 3. Engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nggak ada Yesus mengatakan duinatur atau Tritunggal, nggak ada. Jadi kalau mau hidup yang kekal, akui dia sebagai hamba Tuhan, dan yang patut disembah itu adalah Allah. Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, Tuhannya para nabi, termasuk Tuhannya dia. Dan Tuhannya kami umat Islam gitu. Karena Tuhannya umat Islam satu gitu, dengan Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, sampai para nabi yang lainnya menyembah Tuhan yang satu. Wa ilahukum ilahu wahid. Ya. Semoga mau berpikir bang ya. Terus gimana? Ada pertanyaan dengan lagi? Pak Ustaz? Apa tuh? Paham dari Yohanes berapa ya? Yohanes 14 yang ayat 6 kalau nggak salah. Yang Pak Robin mau nanggapi? Saya tanggapi secara Islam. Kalau tanggapan Pak Robin kayak gimana tuh? Kita bahas Yohanes 14 nomor 6 seperti yang dia katakan. Silakan Pak Robin. Baca saudaraku. Bagaimana bunyinya? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan Tanggapnya begini, Pak, tanggapilah secara ilahi, secara Bapa, jangan secara dunia ini, jangan secara manusianya Yesus. Jadi aku dan Bapa adalah satu, ya, itu benar. Yang dimaksud di sana aku dan Bapa satu, bukan manusianya, tetapi apa yang di dalam manusianya. Coba, maka itu akan nyambung dalam Yohanes 4 ayat 24. Apa dikatakan di sana? Bahwa Allah itu adalah roh. Jadi aku dan Bapa satu, itu maksudnya rohnya. Karena roh yang ada di dalam Yesus adalah milik Bapa, milik Maha Pencipta. Itu maksudnya, bukan manusianya. Jadi datang Kristen sekarang, disamakan aku dan Bapa adalah kepada manusianya, maka terjadilah penyesatan, maka dituhankanlah manusianya. Itu saudara. Jadi itu yang dimaksud. Aku dengan Ustaz Yusuf satu. Apa yang satu? Ruhnya. Karena ruh kami itu berasal dari Maha Pencipta. Ruhnya saya dengan minyak lintah berasal dari Maha Pencipta. Satu. Jadi aku dengan minyak lintah satu, tapi satu dalam satu ruh yang berasal dari Maha Pencipta. Bukan manusianya. Manusianya kita berbeda. Wajahnya minyak lintah dengan saya berbeda. Itu wajah saya agak jelek, minyak lintah agak ganteng, kan gitu. Itu. Tetapi kita punya kesatuan apa? Ruh yang berasal daripada Maha Pencipta. Maka dikatakan aku dan Bapa satu. Benar, satu ruh. Karena semua ruh yang ada di dalam dunia ini, ruhnya daripada manusia adalah berasal daripada Maha Pencipta, dari yang satu. Nggak pernah ruh itu dari iblis, nggak pernah. Ya, pencipta satu, sepakat saya Pak Robin. Benar, begitu maksudnya. Maka dikatakan aku dan Bapa satu, itu perumpamaan, bukan dengan manusianya. Makanya kelirulah kekristenan sekarang, dipertuhankanlah manusianya Yesus, maka terjadilah penyesatan. Dikatakan dalam 2 Yohanes tadi, siapa orang yang nggak percaya bahwa Yesus itu datang ke dunia ini sebagai manusia adalah penyesat. Karena kebanyakan orang
percaya dia sebagai Tuhan datang ke dunia. Makanya sesatlah. Nggak ada percaya dia menjadi manusia datang ke dunia. Kalau saya sebagai Kristen sejati percaya menjadi manusia datang ke dunia. Nah, apa tugasnya manusia? Sebagai utusan yang terlihat begitu. Ya, makanya saya katakan tadi, manusia tetap manusia. Bagaimana karakter manusia itu terbatas dan terlihat. Bagaimana karakter Tuhan tidak terbatas dan tidak terlihat. Nah, itu. Begitu saudara. Jadi makanya kita tuh cara mendefinisikan, pakailah hakikat, pakailah kebenaran daripada ilahi. Gitu. Boleh dari saya. Boleh dari saya izin Pak Robin, tanggapan saya ya Bang ya. Pertama gini Bang, kita harus tahu dulu ya, itu penjelasan dari Pak Robin tadi. Yohanes 14 nomor 6, ketika itu Yesus ngomong kepada Filipus, yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku, umat Islam pasti masuk surga. Tuh, ada jaminannya. Jadi Nabi Muhammad pun di masanya dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Gitu Bang. Oke, makasih banyak penjelasannya Ustadz dengan Bang Robin. Sama-sama. Banyak. Ya, dapat pencerahan sedikit demi sedikit, nggak masalah. Satu pilihan nanti. Iya, betul. Banyak belajar Bang. Iya benar, saya banyak belajar, saya mendalami dari berbagai macam media ya Ustadz ya. Dari TikTok juga bukan hanya dari Ustadz ini saja, banyak sekali. Bagaimana ya, kalau menurut saya tuh masih banyak hal-hal yang lebih mendalam lagi untuk dipelajari, hal-hal seperti ini. Tapi ya lebih tepatnya sih kembali kepada ini ya, kita mau jadi saksi atau kita mau jadi apa namanya ya, modal percaya atau jadi saksi, itu aja sih. Pasti Pak Ustadz paham itu kan? Iya. Yang paling utama mengamalkannya. Kita nggak cukup hanya dengan berteori. Kita nggak cukup hanya dengan mengetahui dari kejadian sampai wahyu. Tapi tidak ada mengamalkannya itu. Makanya dikatakan dalam kekristenan, iman itu tanpa perbuatan nol, mati. Ya sama seperti kita punya tubuh tanpa roh kan mati. Seganteng apapun kita memiliki tubuh, secantik apapun kita memiliki tubuh, kalau nggak ada roh mati. Maka itu kalau melihat yang ganteng, yang cantik, ya, tapi tidak memiliki roh, tidak memiliki roh, itu banyak di mall-mall, banyak. Lebih ganteng daripada minyak lintah, banyak di cimol-cimol itu. Lihat aja ganteng, bergantungan situ, cantik-cantik malah. Tapi nggak memiliki roh, nggak hidup. Nah gitu saudaraku ya. Jadi nggak cukup hanya dengan iman saja, harus diamalkan, ya. Diamalkan, dari amal itulah kelihatan buah. Baik. Begitu. Iya. Oke, terima kasih saudaraku. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Thank you. Silakan naik kembali ya Bang ya. Naik kembali jika berkenan, silakan naik kembali. Semoga Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Itu orang bagus Pak Robin. Beliau mau mendengarkan dan mau berpikir gitu. Itu namanya sikap kerendahan hati. Orang yang seperti itu dipakai pasti dipilih. Maka dikatakan banyak yang terpanggil tapi sangat sedikit yang terpilih. Nah itu Pak, itu. Makanya orang seperti ini luar biasa. Dia lebih banyak mendengar. Oke, Pak Robin. Pak Robin, lanjut. Lanjutlah Pak. Lanjutlah Pak. Ya, selamat malam. Malam kawan, lama kau nggak kesini. Ya, aduh, open game ya? Wajib lah. Ente udah berteman berarti udah tahu aturannya. Macam mana pula. Jarang-jarang saya follow Kristen gitu. Ya. Gimana Tat? Gimana? Gimana? Yesus bukan Tuhan kan?
Yesus Tuhan dong. Tuhan Pak Dehe, Pak Dehe. Iya. Gimana, Robin. gimana Pak Robin? Mau ditatar Belum saya terlahir ke dunia. Nah, itu bedanya. Oh, Ini akan berarti bertentangan. berarti goib dong. Pak Robin goib dong. Benar. Oh, Pak Robin goib. Ya. Kalau itu Oh, benar. Memang saya percaya. Berarti Pak Robin Ya, goib saya nih. percaya kepada yang goib. Ya. Enggak Pak. Pak Robin goib. Di mana? Pak Robin sendiri goib. Yang di dalam hidup saya goib. Yang di dalam hidup Pak Robin goib. Ya. Contohnya. ya. Contohnya roh. Yang di dalam kehidupan ya, bukan roh di dalam kehidupan tapi Iya, di dalam kehidupan itu ada roh. Kalau nggak ada roh, nggak ada kehidupan. di dalam kehidupan Sorry adalah roh. Sebentar Pak Robin sama Bang Laskar. Bang, ehonya tolong diturunin, Bang. Oh iya, bentar, Ketinggian. bentar. Oke. Oke, cek satu. Oke, ya lanjut. Masih. Oke, silakan Bang Robin. Hah? Masih, Bang. Masih. Cek satu. Oke. Nah, ini bagus. Cek. Ya. Yuk. Nah, nih. Oke. Ya, silakan Pak Robin. Ya udah itu. Yang di Iya. dalam hidup saya adalah roh. Roh di dalam kehidupan, bukan roh di dalam tubuh. Hah? Roh di dalam tubuh apa di dalam kehidupan? Roh itu kehidupan. Roh kehidupan, tubuh? Ya. Tubuh kehidupan Hah? bukan? Tubuh bukan kehidupan, itu Oh, kematian. tubuh bukan kehidupan. Benar. Oh, tubuh bukan kehidupan. Oh, berarti secara ilmiah juga Pak Robin menolak Islam dong. Kan Islam itu kan tubuh adalah kehidupan juga. Gimana sih? Itu enggak, maka saya katakan itu iman daripada saudara kita. Kita nggak perlu apa, itu iman saya. Ah, Oke. itu. Iman Pak Robin berarti tubuh bukan kehidupan. Benar. Oke. Terus Satu barang panah. goibnya di mana goibnya? Hah? Yang termasuk goibnya di mana, Pak? Ya, dengar, kalau kau tahu goibnya Laskar, berarti kau Tuhan. Tuh, tadi katanya Bapak ada sebelum Tuhan ada. Gimana sih? Kalau seperti itu, berarti kalau kau tahu goibnya, berarti kau Tuhan. Nanti kalau Enggak aku gini tahu loh, goibnya, Pak. Tadi kan Bapak bilang Bapak ada sebelum Tuhan ada. Bener gak? benar. Oke. Nah, berarti Bapak melebihi Tuhan gitu. Sama seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa Yesus itu sudah ada sebelum dia ada. Jangan bahas Alkitab, kan Bapak maripat nih. Maripat kan pakai logika nih. Kita main logika aja, Pak. Enggak, ini bakal pakai logika. Loh, gimana Kalau sih? logika itu kan punya milikmu. Kan Dia maripat nggak kan pakai logika. milikmu. Gimana sih? Iya, makanya kamu pasti muter-muter nanti. Nggak pakai logika saya. Loh, tadi katanya Bapak nyuruh pakai logika Iya, orang itu Kristen. Gimana sih? Pakai logika. Kalau kamu pakai logika, saya layanin. Iya. Ayo kita pakai logika. Silakan. Kalau nggak bisa pakai maripat, jangan nanti kalau aku menjawab Oke, kita pakai logika. Setuju? Jawab. Ya, setuju kita pakai logika gak? Hah? Setuju pakai logika gak? Jangan pakai logika sama saya. Kalau Ya jangan pakai logika, gimana sih? Tadi Enggak. Pak Robin nyuruh orang Kristen pakai logika. kalau pakai logika nanti kau jadi mempertuhankan manusia. Loh, enggak dong, bagaimana sih? Yang saya pertuhankan bukan manusia. Siapa bilang saya pertuhankan manusia? Iya kan? Kan dikatakan sama itu tadi. Yesus Tuhanmu, iya. Yesus manusia Ya, enggak? terus Yesus di manusia dalam enggak? Aku tanya Oke, dulu. sekarang gini, di dalam Sekarang tanya dulu kau nih. Aku bertanya. Kamu lanjut, sekarang lanjut, gini. lanjut, nanya. lanjut. Aku Lanjut, mau silakan, tanya, silakan, aku lanjut, jelaskan. lanjut. Sekarang aku mau tanya, Yesus, Oke, bukan. Berarti yang di dalam tubuh Yesus siapa? ya itulah bagian daripada Maha Pencipta itu, yang namanya roh, Siapa? Hah? Kalau secara Ya Kristen siapa namanya di dalam tubuh Roh Yesus Kudus. siapa? Hah? Roh Kudus. Ya. Iya, Roh Kudus itu siapa? Coba. Kalau kau tahu Roh Kudus itu siapa, berarti kau Tuhan. Nah, kan ini Pak Robin ini bukannya marifat, tapi Pak Robin ini adalah seorang yang munafik, saya Masa Roh Kudus bilang. bisa kau ukur? Oke, gini. Gini Pak Robin. Gini Pak Robin. Nah, gimana? Itu Gini Pak logika, Robin. logika. Kalau gini-gini Gini, itu gini. logika. Nggak usah. Loh, Udah banyak gimana itu, sih? Gini-gini sama saya. Gini. Sabar dong. Gini-gini Kok nggak masuk lagi kepanasan? sama saya. Gini-gini nggak masuk. Gimana Itu sih? logika. Jangan Nggak masuk sama kepanasan. saya itu. Harusnya maripat. Jangan kepanasan. Tekad. Kalau Ya, gini-gini begini Pak Robin, itu begini. manusia. Gini, Saya udah saya lebih sepakat dahulu dengan Pak Robin itu. tadi Yesus adalah manusia. Saya udah lebih Betul nggak? dahulu menyampaikan seperti yang kau sampaikan, saudara. Saya udah lebih Loh. dahulu. Ya, ini Gini-gini. kan namanya diskusi kok. Jangan pakai emosi Ini gitu namanya lah. bukan Gimana diskusi, sih? Ini cara pembenaran. Maunya kamu kan seperti itu. Maunya Enggak, aku bukan nggak. mau saya.
Gimana Ya, sih, itu kan kan maunya Pak kamu. Robin. Kan Saya kamu ngikutin katakan maunya Pak gini, Robin. kan maunya kamu. Maunya aku kan nggak Loh. gini. Oke, jadi saya harus ngikutin Oke, maunya Pak oke, Robin. kan maunya kamu. Oke kan Enggak, maunya saya kamu. harus ngikutin maunya Pak Robin. Enggak usah Nah, ikutin. ya udah kan enggak, gimana sih? Ya udah. Jadi kemarin juga nggak ikutin, ya udah. Bagaimana caranya? Udah diam aja. Loh, gimana ini diskusi atau bagaimana, kok diam aja? Gimana sih? Kan lo itu kan maunya kamu lo. Kok Bukan maunya mau saya? Gimana Iya, sih? kan Kan kamu kita nyebut diskusi lo. loh Pak Robin. Saya kan nggak pernah nyebut lo. Hah? Saya nggak pernah lebih sebut kamu lo kan. Lo Nggak itu pernah kan nyebut kamu lo. Memang saya nyebut Pak Robin lo. itu tadi Gimana sih? lo. Kan maunya kamu lo. Gimana sih? Astaga. Jaga kan yang maunya kamu. Saya nggak bilang astaga dari tadi. Oke, sekarang saya ikutin maunya Pak Robin gimana? Coba silakan. Saya nggak ada maunya. Silakan. Kesucian itu nggak ada maunya. Sama seperti Yesus. Ketika dicambuk, dia pukulin, nggak ada maunya. Nggak perlu berontak. Itu aja. Nah, terus? Udah itu aja saya. Oke. Kalau ayat buat Pak Robin itu Wahyu 22:19. Itu cocok buat Pak Robin. Nah, kenapa kau hakimi saya? Emang kau Tuhan? Kok hakimin? Loh, sekarang Iya. Pak Robin ngurang-ngurangin ayat Alkitab Saya nggak? itu dunia. Saya nggak percaya Enggak, itu buatan begini, manusia. begini. Nah, Pak Robin nah, ngurang-ngurangin begini ayat itu Alkitab manusia. nggak? Itu manusia. Begini juga manusia itu. Begini Itu manusia. Yang begini manusia siapa? Ya, manusia, karena keluar dari kamu tadi. Loh, bukan ini dari Alkitab, bukan dari saya. Itu Alkitab buatan manusia, tulisan manusia itu. Oke, sekarang menurut Pak Robin semua kitab itu buatan Oke, manusia juga apa buatan manusia, Tuhan? Oke. Oke juga perkataan manusia, oke. Iya. Nggak perlu kita usil-usilin. Yo, Itulah iya kebenaran. makanya kita berdua aja. Kan saya bilang kita diskusi berdua. Oke, kita pakai logika gitu loh. Pak Jangan pakai Robin kan logika nggak sama suka saya. pakai ayat Alkitab. Kalau logika saya Ya udah kan? bosan. Nggak usah pakai logika lagi. Ya, terus pakai apa? Logika itu lihat dengan saudaraku. Oke. Logika itu punya keterbatasan. Oke, kita diskusi pakai apa? Nah, pakai hakikat yang tidak punya keterbatasan. Oke, Boleh. contoh hakikatnya apa? Hakikatnya mempercayai, contohnya iman, percaya kepada yang tidak kelihatan. Di mana itu tertulis. Nah, kalau secara nah, itu kita percaya kan? Nah, jadi percaya Ya, jelas terus? kepada Maha Pencipta sekalipun tidak ada tertulis. Ya, itu secara hakikatnya. Itu kepercayaan Kristen atau Islam, Pak? Percaya dengan yang gue itu Kristen atau Islam, Pak? Saya percaya kepada secara Kristen. Oh, secara Kristen nggak begitu, Pak. Salah, Pak. Nah, Berarti Anda bukan Kristen. Fix Anda bukan Kristen. Walaupun Ya, Anda itu marifat kan nggak mau. seperti itu. Kenapa Oke. kenapa kau hakimin saya? Oke, sekarang Anda Kristen? Anda betul Hah? Kristen? Anda betul Kristen? Saya Kristen sejati. Saya jangan Oke. pernah malu. Di mana dalilnya? Ada. Kalau Oke. berbicara dalil, ada. 1 Petrus 4 ayat 16. Oke, sekarang saya tanya, Anda Kristen? Silakan. Ya, Kamu- Anda Kristen? Saya bukan Kristen, nggak apa-apa. Ya, sama Enggak, seperti saya Yesus. tanya, Anda Kristen Ketika bukan? Yesus menyampaikan kebenaran. Apa dikatakan kepada dia? Bukan dipuji, Loh, malah kok dihina. udah ngelek gimana sih ah? Hah? Jangan ngelek-ngelek. Bentar lagi ngeleknya turun nih. Ya kan? Apa kelek-kelek bagaimana kelek-keleknya? Ngelek, ngelek, sinyal apa Pak Robin ngelek, Apa saya yang bilang. kelek? Kelek. Loh, tanya penonton di bawah, ngelek nggak sinyalnya? Kesannya Tanya apa? Pak Robin Kristen. Sekarang Pak Robin Kristen bukan? Tahu nggak perlu tahu. Nah, ya kan? Wah, Di situ aja, aduh, jangan begitu Pak Robin. kali-kali kau nggak percaya. Kalau udah malu ngakuin Ustadz Cari-cari aja, kesalahan. Ustadz aja, Saya udah- tiap naik, nanya loh. Saya udah. Gimana sih udah kepanasan? Oke, saya udah bosan. Udah bosan. Kalau udah Ya. bosan ngapain diskusi dari tadi? Gimana sih Pak Robin ini ya? Cari kesalahan saya udah bosan. Bukan nyari Apa kesalahan. mengajarkan yang Saya apa? nanya ke Pak Robin. Coba. Agama Pak Robin apa? Kristen Agama bukan? saya Kristen sejati. Oke. Dari kecil dibaptis gak? Saya nggak perlu dibaptis. Nggak perlu dibaptis, yakin. Yang baptis itu adalah Bapa. Saya nggak Bapak perlu siapa? baptis. Yang baptis siapa Bapak? Bapa dengan roh. Hah? Bapak dengan roh? Benar. Bapak dengan roh berarti turun ke bumi untuk baptis Pak Robin. Tidak perlu turun ke bumi. Terus? Ya itu terus. Itulah menurut pemikiranmu. Jadi Enggak. baptis Yang baptis Pak Bagaimana? Robin itu siapa yang saya pertanyakan? Maha Pencipta. Sang Maha Pencipta berarti turun nih buat baptis Pak Robin. Tidak turun. Itu kan menurut Gimana sih?
Nah, itu kan dia turun. Gimana sih? Hanya dengan berfirman aja dia udah bisa bantu saya. Nggak usah perlu turun. Berarti Pak Robin Nabi. Benar. Oh, Pak Robin Nabi. Oh, Amin. astaga, Pak Robin. Nah, Itu. Kalau nggak percaya itu. kan menyuruh kita pakai Coba sekarang kau logika. kirim lu paus sama aku satu. Nah, kan Mau nggak? paus lagi kan? Paus lagi. Itu hanya berbicara. Tong kosong nyari dunia. Paus, Pak Robin. Saya Ya, itu nggak juga usah. kenal dengan Pak Ustadz supaya Ya, bingung kan? Secara logika nggak masuk nggak akal. bingung. Nggak bingung. Jadi Nggak Pak Robin bingung itu nggak? sebenarnya Kenapa begitu? nggak Kenapa? bingung. Kalau nggak bingung, kenapa Saya kau justru berhenti? malah Kenapa? Saya justru Kenapa kasihan tadi? dengan kawan saya Muslim yang lain karena di dalam agamanya juga masa iya ada yang lebih ciptaannya gimana sih? Hah? Aku nggak mengatakan aku lebih dari ciptaan. Loh, katanya kan Nggak ada namanya perkataan yang kuasa. Itu perkataan manusia. Gini Pak Robin. Iya. ya terus Pak Robin ada gak sebelum Tuhan ada? Itu perkataan manusia kalau begitu. Bukan gitu pertanyaannya. Manusia. Oh iya perkataan manusia. Berarti Pak Robin Nabi itu. Berarti Pak Robin Nabi ya, setuju Itu ya. perkataan manusia. Oh perkataan manusia, iya. Mana Berarti lagi? perkataan manusia itu Pak Robin Nabi gitu ya. Itu perkataan manusia. Kalau Oke, perkataan manusia. perkataan Tuhan. Oh berarti perkataan manusia Pak Robin adalah Nabi. Yang berkata Iya. itu siapa itu Pak? Makanya sesat. Kalau mengatakan aku nabi. Berarti mendengarkan Pak Robin sesat begitu. Kalau manusia mengatakan aku nabi, berarti sesat.